Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama, yaitu ada ilmu kalam. Ya, pengertian ilmu kalam secara harfiah, kalam itu adalah berarti pembicaraan. Ya, dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana penetapan kepercayaan keagamaan dan bukti-bukti yang yakin. Ya, ilmu kalam itu bisa disebut juga dengan membahas ilmu soal keimanan. Ya, ada beberapa alasan kenapa ilmu ini dinamai dengan ilmu kalam, yaitu yang pertama adalah sebagian para ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal akidah Islam itu yang biasanya digunakan oleh para filosofis, para ulama menyebutkan metodenya itu dengan sebutan al-kalam. Ya, sehingga mereka disebut al-ahul kalam, sedang para filosofis dapat disebut ahli mantik. Ya, yang kedua yaitu pada abad ke-2 Hijriah ada persoalan yang menggoncangkan umat Islam, yaitu tentang persoalan kalamullah, apakah kalamullah itu diciptakan atau bukan. Ya, baru hadis atau terdahulu qadim. Ya, yang kedua yaitu adalah pengertian terminologi dari ilmu kalam. Ya, definisi ilmu kalam banyak yang berpendapat secara berbeda-beda. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam itu adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang memperkuat dalil-dalil rasional. Ya, yang kedua adalah Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwasanya ilmu ini bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah. Ya, yang ketiga yaitu Imam Abu Hanifah menyebut nama ilmu kalam ini dengan fiqh al-akbar. Menurut persepsinya, yaitu hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Yang pertama fikih al-akbar, membahas keyakinan atau pokok-pokok agama. Ya, yang kedua itu adalah fikih al-azwar yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional. Ya, yang kedua adalah dasar pembahasan ilmu kalam. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Ikhlas, ya, ayat 1 sampai 4. Yang kedua adalah Al-Furqan, ya, ayat 59, yaitu membahas mengenai tentang tempat Allah setelah menciptakan alam raya. Yang ketiga ada Al-Fat, ayat 10. Ya, yang kedua yaitu adalah hadis. Ya, di sini adanya hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam, diantaranya yaitu adalah hadis yang membahas masalah Islam, iman, dan ihsan. Lalu pengertian manusia. Di sini pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionalnya untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan ajaran Islam jauh sebelum filsafat Yunani mempengaruh luas dalam khasanah ilmu keislaman. Hal ini terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat musabihat, yakni ayat-ayat Al-Quran yang samar maksudnya, sehingga membutuhkan pemikiran akal untuk memahaminya. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Ya, dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakur, tadabur, tazakur, tafakah, nazar, fahimah, akala, ulul albab, ulul ilmi, ulul absar, dan ulun nuha. Di antaranya ayat-ayat tersebut yaitu adalah surat An-Nahl ayat 17 yang berarti, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oleh karena itu, ya, jika umat Islam sangat termotivasi untuk memaksimalkan penggunaan rasionalnya, hal ini bukan karena ada pengaruh dari pihak luar saja, melainkan karena adanya perintah langsung dari ajaran agama mereka. Ya, yang keempat adalah insting. Secara naluriah, manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan ajaran Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Ya, yang selanjutnya adalah ruang lingkup pembahasan mengenai ilmu kalam. Pembahasan ilmu kalam. Aspek pokok dalam ilmu kalam yaitu adalah keyakinan atau eksistasi Allah yang maha sempurnaan, maha kuasa, maha perkasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena itu pula ruang lingkup pembahasan dalam
ilmu kalam yang pokok adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan utusan Allah. Yang ketiga, hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang. Ya, yang bab kedua adalah memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, aliran Khawarij. Ya, aliran Khawarij di sini adalah secara bahasa Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Ya, menurut kelompok Khawarij, semua yang telah mengikuti proses tahkim termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah melanggar ketentuan syarak yang dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum pada hukum Allah berdasarkan kejadian tahkim tersebut. Kelompok Khawarij mencetuskan pokok pemikiran bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan. Dasar ajaran Khawarij itu adalah menganggap bahwa nama itu berasal dari kata dasar khoraja yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 100. Yang ketiga adalah doktrin ajarannya. Secara umum ajaran pokok golongan ini kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Berdasarkan ajaran pokok tersebut, kemudian aliran Khawarij mengembangkan pokok-pokok doktrin keimanan. Yang pertama, setiap umat Nabi Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan taubat, maka dihukumkan kafir. Yang kedua, membolehkan tidak mematuhi aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat. Yang ketiga, ada paham bahwasanya amal soleh. Yang selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Pengertiannya, kata Murji'ah itu berasal dari kata bahasa Arab al-ja'a yarji'u yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Ya, yang selanjutnya yaitu ada doktrin ajaran aliran Murji'ah. Menurut Harun Nasution menyebutkan bahwasanya Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok, yaitu yang pertama menunda hukuman atas Ali, yang kedua menyerahkan keputusan kepada Allah, yang ketiga meletakkan pentingnya iman dari amal, yang keempat memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Ya, selanjutnya adalah sekte. Menurut Harun Nasution, al-Murji'ah terbagi menjadi 2, yakni golongan moderat dan juga ekstrim. Ya, Murji'ah moderat itu berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Yang kedua adalah golongan Murji'ah ekstrim, yaitu pengikut Jaham Ibnu Sofwan berpendapat bahwasanya orang Islam percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya. Selanjutnya aliran Syiah. Pengertian Syiah yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Setelah itu juga bermakna kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, artinya pengikut Ali. Perbedaan antara pengikut Ahlul Bait dan Abu Bakar menjadi perdebatan dengan pandangan yang tajam antara Syiah dan Sunni dalam penafsiran Al-Quran, hadis mengenai sahabat dan hal-hal lainnya. Sebagai contoh, perawi hadis dari Muslim Syiah berpusat pada perawi dari Ahlul Bait, sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah itu tidak digunakan. Ya, selanjutnya yaitu adalah doktrin ajarannya Syiah, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua al-adl bahwa Allah itu adalah Maha Adil, yang ketiga an-nubuwah, yang keempat al-imamah, dan yang kelima adalah al-ma'ad. Ya. Yang selanjutnya yaitu adalah aliran Jabariyah. Pengertiannya Jabariyah itu adalah secara bahasa fataslim lis yang berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Dasar ajaran dari aliran Jabariyah yaitu adalah dasar pemahaman pada aliran Jabariyah dijelaskan Al-Quran, diantaranya surat Asy-Syaffat ayat 96. Ya, yang selanjutnya adalah bab ketiga, menghindari akhlak tercela. Yang pertama adalah mabuk-mabukan. Pengertian perilaku mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Jenis-jenis minuman yang memabukkan, yang pertama adalah bir, yang kedua brand, yang ketiga vodka, yang ketiga adalah akibat negatif perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama,
melanggar larangan Allah. Yang kedua, terlarang melakukan ibadah, terlarang melaksanakan ibadah. Yang ketiga adalah menimbulkan kejahatan di masyarakat. Yang keempat adalah mendapatkan sanksi. Yang keempat adalah hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, mengonsumsi khamr. Di samping ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Yang kedua, pengharaman mengonsumsi khamr didasarkan atas akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya akal nalar pada diri manusia. Yang ketiga, sanksi hukum yang diterapkan pada konsumsi khamr dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah. Selanjutnya adalah yang kedua adalah berjudi. Pengertian judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan atau memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan. Unsur-unsur judi, yang pertama permainan, yang kedua untung-untungan, yang ketiga ada taruhan. Yang selanjutnya adalah akibat negatif perilaku judi. Judi adalah perbuatan rijis yang artinya kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, merusak ukhuwah. Yang keempat, sarana syaitaniyah. Yang ketiga adalah zina. Pengertian zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang laki-laki dengan perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti syariat, dinyatakan melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum agama. Yang kedua, macam-macam zina. Zina mushaf dan zina ghairu muhsan. Yang ketiga adalah akibat negatif perilaku zina, merusak ikatan keluarga dan masyarakat, merusak identitas keturunan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit mendapat sanksi. Yang keempat, menghindari perilaku zina, baik laki-laki dan perempuan yang menutup aurat. Yang kedua, tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan mukrim. Yang ketiga, tidak bersentuhan anggota badan. Yang keempat, menahan pandangan dari memandang aurat. Yang mengendalikan syariat. Yang selanjutnya adalah mencuri. Pengertian mencuri. Menurut KBBI, mencuri adalah mengambil milik orang lain dan tidak izin. Menurut pandangan syariat, mencuri hukumnya adalah dipotong tangannya. Mencuri termasuk dosa besar. Akibat negatif perilaku mencuri. Yang pertama, bahaya bagi perilaku pencurian. Yang kedua, bahaya terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah menghindari perilaku mencuri. Mensyukuri nikmat Allah, menghormati hak milik orang lain. Yang keempat, strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi preventif, strategi deduktif, dan strategi represif. Yang kelima adalah mengonsumsi narkoba. Pengertian perilaku mengonsumsi narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa dan hilangnya rasa. Awalnya narkotika digunakan keperluan medis terutama campuran obat-obatan. Jenis-jenis narkoba yang pertama heroin, yang kedua ganja, yang ketiga ekstasi, yang keempat sabu. Akibat negatif perilaku mengonsumsi narkoba adalah habitualis, yang kedua adiktif, yang ketiga dengan narkotika akan menuntut dosis yang tinggi, mengakibatkan
penurunan kadar hormon-hormon. Yang keempat adalah pengalaman perilaku mengonsumsi narkoba. Penanggulangan perilaku mengonsumsi narkoba yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, yang keempat rehabilitatif, yang kelima represif. Yang tiga ekstasi, yang keempat sabu. Akibat negatif perilaku mengonsumsi narkoba adalah habitualis, yang kedua adiktif, yang ketiga dengan narkotika akan menuntut dosis yang tinggi, mengakibatkan penurunan kadar hormon. Yang keempat adalah pengalaman perilaku mengonsumsi narkoba. Penanggulangan perilaku mengonsumsi narkoba yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, yang keempat rehabilitatif, yang kelima represif. Zina mushaf dan zina ghairu muhsan. Yang ketiga adalah akibat negatif perilaku zina: merusak ikatan keluarga dan masyarakat, merusak identitas keturunan. Yang ketiga menimbulkan penyakit mendapat sanksi. Yang keempat menghindari perilaku zina, baik laki-laki dan perempuan yang menutup aurat. Yang kedua tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan mukrim. Yang ketiga tidak bersentuhan anggota badan. Yang keempat menahan pandangan dari memandang aurat. Yang mengendalikan syariat. Yang selanjutnya adalah mencuri. Pengertian mencuri. Menurut KBBI, mencuri adalah mengambil milik orang lain dan tidak izin. Menurut pandangan syariat, mencuri hukumnya adalah dipotong tangannya. Mencuri termasuk dosa besar. Akibat negatif perilaku mencuri. Yang pertama, bahaya bagi perilaku pencurian. Yang kedua, bahaya terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah menghindari perilaku mencuri. Mensyukuri nikmat Allah, menghormati hak milik orang lain. Yang keempat, strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi preventif, strategi deduktif, dan strategi represif. Yang kelima adalah mengonsumsi narkoba. Pengertian perilaku mengonsumsi narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa. Awalnya narkotika digunakan keperluan medis terutama campuran obat-obatan. Jenis-jenis narkoba: yang pertama heroin, yang kedua ganja, yang ketiga ekstasi, yang keempat sabu. Akibat negatif perilaku mengonsumsi narkoba adalah habitualis, yang kedua adiktif, yang ketiga dengan narkotika akan menuntut dosis yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Prasetyo, NIM 20118102. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fitri tadi, yaitu bab 4 tentang membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama yaitu ada akhlak berpakaian. Pakaian menurut KBBI adalah barang apa yang dipakai atau sering disebut busana yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus dan indah. Fungsi pakaian tersendiri yaitu menutup aurat, perhiasan, melindungi diri dari bencana, penunjuk identitas. Yang selanjutnya yaitu batas-batas aurat. Batas aurat laki-laki menurut Imam
Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah, yaitu wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya. Batas aurat perempuan menurut sebagian ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Tetapi pendapat para ulama itu berbeda-beda. Ada berpakaian. Yang pertama yaitu disunahkan memakai pakaian pantas dan rapi. Yang kedua, tertutup auratnya. Yang ketiga, pakaian tidak untuk kesombongan. Yang keempat, didahulukan bagian kanan. Hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama yaitu menjaga identitas muslim. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu akhlak berhias. Pengertian berhias menurut KBBI yaitu usaha memperindah diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Berdandan tidak dilarang agama, tapi yang dilarang adalah mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami istri. Macam-macam berhias, yang pertama yaitu jilbab, perhiasan, kosmetik, tato, menyambung rambut. Selanjutnya akhlak berhias. Yang pertama, niat lurus. Dalam berhias tidak boleh menggunakan bahan yang dilarang agama. Tidak boleh menggunakan hiasan simbol non-muslim. Tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang selanjutnya tidak boleh kelaziman dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang C, akhlak perjalanan. Menurut KBBI, perjalanan diartikan berjalan dan bepergian dari suatu tempat ke tempat menuju tempat tujuan. Secara istilah, aktivitas seorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun berbagai sarana yang mengantarkan sampai tujuan. Akhlak dalam perjalanan. Yang pertama yaitu dalam perjalanan niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Yang ketiga, keluar rumah disunahkan membaca doa, membaca bismillah ketika mau naik kendaraan, membaca doa ketika masuk kendaraan, boleh berjamak pada 2 waktu. Selanjutnya, akhlak bertamu. Pengertian bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Tujuannya menjenguk yang sedang sakit ataupun hal lain. Tujuan utama yaitu menyambung tali persaudaraan antar umat. Etika bertamu. Yang pertama, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Berpakaian yang rapi dan pantas. Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang. Jangan mengintip ke dalam rumah. Memperkenalkan diri sebelum masuk dan duduk dengan sopan, menerima tamu dengan senang hati. Yang ketiga, membiasakan akhlak bertamu. Bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat dari zaman tradisional sampai sekarang. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengundang, segala masalah mudah diatasi. Dengan adanya berkunjung terdapat hikmah-hikmah, yaitu yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekaan, dan intimidasi. Yang kedua, dengan bertamu seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Yang ketiga yaitu bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Selanjutnya yaitu akhlak menerima tamu. Pengertian menurut KBBI, menerima tamu diartikan kedatangan orang bertamu melewat atau berkunjung. Secara istilah dimaknai menyambut tamu dengan berbagai penyambutan yang lazim dilakukan menurut agama dengan maksud yang menyenangkan tamu. Etika menerima tamu. Pertama, berpakaian yang pantas, menerima tamu dengan sikap yang baik, menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngada. Lama waktu, antarkan tamu ke pintu halaman jika tamu pulang. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk rumah tanpa izin suaminya. Membiasakan berakhlak menerima tamu. Setiap muslim wajib memuliakan tamu
tanpa membeda-bedakan status sosial, memuliakannya dengan menyambut kedatangannya dengan muka senyum dan tutur kata yang baik. Persilahkan masuk di tempat duduk. Terdapat hikmahnya, yaitu yang pertama, setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain. Yang kedua, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Yang ketiga, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian. Yang bab selanjutnya, bab 5, yaitu meneladani kisah Fatimah Az-Zahra dan Khawais Al-Qarni. Yang pertama yaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra dilahirkan di Makkah tanggal 20 Kumasi akhir 18 tahun sebelum Nabi Hijrah. Fatimah adalah anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW dan istrinya Khadijah. Setelah dewasa, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Hisan. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad berkembang hingga seluruh dunia. Kehidupannya dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja dan dewasa di Madinah. Teladan yang bisa diambil dari Fatimah Zahra adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam, dan dari Fatimah ini banyak diriwayatkan hadis Nabi. Beliau orang yang sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Kisah Fatimah Zahra juga memberikan teladan bahwa seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayah dan suaminya. Walaupun anak seorang yang paling disegani, namun beliau tidak ada sedikit pun rasa sombong. Ia seorang istri yang sangat sederhana hidupnya, yang tidak banyak menuntut terhadap suaminya. Fatimah sangat patut untuk kita dijadikan teladan utama. Selanjutnya yaitu Khawais Al-Qarni. Dia adalah seorang penduduk Yaman, daerah Qarni dari Jadilah Murah. Ia seorang anak yatim dan hidup bersama ibunya dan sangat berbakti kepada ibunya. Ia menderita penyakit kusta dan ia memohon kesembuhan kepada Allah, namun masih ada bekas di lengannya dibesar dirham. Menurut cerita, ia adalah seorang yang menceritakan oleh Nabi kepada Khalifah Umar yang bisa mendoakan memohonkan ampunan untuk Khalifah Umar. Selanjutnya, teladan yang bisa diambil dari Khawais Al-Qarni yaitu kepribadian yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergemilang harta. Ujian hidup yang dialaminya diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja untuk terbatas, yaitu ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk terbebas dari ujiannya, termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurangnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.